Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ali kullin minhum was sahabati wal qarabati ajma'in. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhna fid din. Anna Allah yataghashshahum birrahmah wa yuskinuhumul jannah. Wa ila hadratil habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Buka berapa ya? 121. Waktu niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu niat ya. Di dalam ta'rif niat, definisi niat, dikatakan bahwa niat adalah qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi, mengqasad to intent sesuatu ya, yang bersamaan dengan perbuatannya. Artinya niat untuk melakukan dengan awal perbuatan melakukan sama-sama. Jadi seperti kalau kita niat wuduk, jadi awal perbuatan wuduk itu adalah dengan membasuh muka. Jadi niat itu beserta membasuh muka. Solat, awal solat adalah takbiratul ihram. Jadi solat niat solat itu beserta takbiratul ihram. Kalau perbuatannya dipospon, ditunda, jadi niat besok nak buat atau nanti nak buat, bukan terus ya. Jadi nanti petang saya nak pergi ke Masjid Negara umpamanya. Itu disebut azam. Jadi azam tu seorang yang berazam, artinya dia niat melakukan tapi perbuatannya tidak serta-merta. Itu ini dalam bahasa Arab. Kalau niat itu awal perbuatan. Daripada ta'rif tersebut, jelaslah bahwa waktu niat adalah permulaan ibadat, seperti niat salat ketika takbiratul ihram. Sebab awal salat adalah dengan takbiratul ihram.
niat wudu ketika membasuh muka dan lain-lainnya, kecuali dalam ibadah puasa, sebab tak mungkin niat itu beserta terbitnya fajar, ya. Sebab puasa itu al-imsak an kulli muftiratin min tulu'il fajri. Jadi kita mau niat beserta terbitnya fajar mustahil, ya, susah. Bukan mustahil, tapi susah lah, ya. Jadi kadang-kadang pun kita tak tahu. Jadi oleh sebab itu ya kita percayakan orang yang ahli falak lah, ya, ya menentukan. Jadi waktu imsak tu, ya, waktu imsak kemudian lihat. Inilah, ya. Jadi kecuali masalah puasa, di mana boleh mendahulukan niat ke atas awal waktunya, disebabkan kesukaran, ya, untuk memperhatikan atau mengetahui awal waktunya tersebut. Jika seseorang itu berniat puasa beserta terbitnya fajar itu susah, ya, maka tidak jadi artinya jika seseorang itu berniat puasa beserta terbitnya fajar, maka tidak sah, ya, kecuali puasa sunat, ya, puasa sunat yang dibina di atas kemudahan. Sebab niat itu waktunya waktu terbitnya fajar, ya. Jadi sedangkan kita tak tahu terbitnya fajar, kita nak itu akhirnya lepas. Jadi susah untuk terbit niat itu pada waktu terbit fajar. Jadi akhirnya kita niat itu selepas terbitnya fajar. Jadi sebab itu dikatakan tidak sah, ya. Kecuali puasa sunat. Kalau puasa sunat kita boleh niat selepas terbitnya matahari juga boleh, asal sebelum tergelincir, ya. Kecuali puasa sunat yang dibina di atas kemudahan, maka boleh mentakhirkan niat sehingga sebelum tergelincir matahari. Namun demikian, di sana ada beberapa masalah. Pertama, dalam masalah zakat, ya, terdapat dua pandangan. Satu pandangan mewajibkan niat ketika menyerahkan zakat tersebut kepada asdab atau kepada imam seperti dalam solat. Tetapi mengikut pandangan yang paling sahih, boleh mendahulukan niat ke atas penyerahannya disebabkan kesukaran, yaitu dengan mengkias kepada puasa, ya. Begitu juga, ya, dalam masalah membayar kafarah, ya. Jadi ada yang membolehkan disebabkan kesukaran untuk cepat, ya. Mereka menyatakan bahawa zakat dan kafarah, ya, berbeza, ya. Zakat dan kafarah itu berbeza dengan solat, iaitu keduanya boleh didahulukan pembayarannya sebelum datang waktu wajibnya. Sedangkan solat itu tidak boleh didahulukan sebelum wajibnya. Kalau kita solat sebelum waktunya tak sah. Tapi kalau pembayaran zakat kita dulukan
boleh ya. Jadi ada ya. Jadi mendahulukan pembayaran itu dibolehkan. Tapi dalam solat tak boleh ya. Kalau kita solat sebelum waktunya tak sah. Saya jam terlalu ya. Ya. Ini dia boleh buat. Mudah-mudahan. Amin. Yang kedua, ya, dalam menyembelih, ya, menyembelih kurban dibolehkan mendahulukan niat atas penyembelihan. Ini pengutusan ya, dibolehkan. Jadi tidak wajib, tidak wajib membarengkan. Jadi membuat bersama-sama sembelihan dengan niat tu. Jadi tidak wajib membarengkan atau menyaingkannya. Dan boleh juga niat itu ketika menyerahkan kepada wakil. Jadi kita ketika menyerahkan kambing atau lembu atau apa yang nak dinikan kepada wakil, kita niatkan. Tempat niat tu adalah hati, ya, kerana ia merupakan perbuatan hati, ya, perbuatan hati. Jadi kita niat tu dengan hati kita, perbuatan hati, ya, dengan hati kita. Imam Baidawi menerangkan bahawa niat adalah kebangkitan hati kepada apa yang dipandangkan, apa yang dipandangnya. Kebangkitan hati kepada apa yang dipandangkannya sesuai bagi memperoleh manfaat dan menolak bahaya, sama ada segera ataupun kemudian. Dan syarat mengkhususkan kepada kehendak yang mengarah kepada perbuatan untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala dan untuk mematuhi perintahnya. Jadi dalam niat ini yang penting adalah hati kita, ya. Jadi tidak disyaratkan beserta hati ini pengucapan dengan lidah. Jadi kalau kita dengan hati sudah cukup, ya. Dan dengan lidah, dan bahawa pengucapan dengan lidah tanpa hati tidak memadai, tidak sah, ya. Pengucapan dengan lidah saja tanpa hati tidak sah, sebab yang asas tu hati. Kalau lidah kita tak bunyi itu tak apa, ya, sah. Tapi kalau hati kita tanpa lidah tu masih sah. Tapi kalau lidah saja tanpa hati tak sah, ya. Bahawa pengucapan dengan lidah tanpa hati tidak memadai. Oleh sebab itu, ya, jika terdapat perbedaan di antara
yang ada di dalam hati dengan yang diucapkan dengan lidah, maka yang diambil kira adalah yang ada di dalam hati, bukan yang diucapkan dengan lidahnya. Ya, ini. Jika seseorang itu berniat di dalam hatinya wuduk, dan lidahnya mengucapkan niat menyejukkan badan, maka sah, maka sah wuduknya. Dan jika sebaliknya, maka tidak sah. Ini jika seseorang itu berniat di dalam hatinya itu wuduk, dan lidahnya mengucapkan atau mengucapkan niat menyejukkan badan, maka sah, karena yang dia ambil hati, yang dalam hati. Tapi sebaliknya, kalau lidahnya mengucapkan mengucapkan wuduk, tetapi hatinya tidak, tak sah lah. Hatinya itu untuk kalau lidahnya mengucapkan wuduk, tapi hatinya tidak sah. Jadi kadar yang diambil itu kira yang menentukan sah atau tidaknya, yaitu hati. Jika seseorang itu terlajak mengucapkan sumpah dengan lidahnya, sedangkan hatinya itu tidak berniat kepadanya, tidak berniat sumpah, maka tidak berlaku sumpah tersebut, dan tidak wajib ke atasnya kafarah. Sebab orang yang melanggar sumpah kan ada kafarnya, jadi kalau dia sumpah dengan dengan lidahnya tapi hatinya tak, jadi tak ada sumpah, kecuali dalam perkara yang berkaitan dengan hak orang lain, sebab ini mencegah orang. Dia sumpah benar-benar, tapi karena menyesal dia cakap, saya sumpahnya dengan lidah, hati saya tidak, jadi tak terima, itu sebab ini berkaitan dengan hak orang lain, dengan hak orang lain, seperti terlajak mengucapkan lafaz dengan orang lain, seperti terlajak mengucapkan lafaz pembebasan. Ini seperti seorang yang mempunyai hamba saya. Jadi dengan lidahnya dia mengucapkan, saya bebaskan engkau daripada perhambaan. Maka dakwaan perbedaan lidah dengan hati tidak diterima, sebab itu hak orang lain. Syarat-syarat niat. Bagi sahnya niat, disyaratkan terpenuhinya 4 syarat, yaitu pertama, Islam, maka tidak sah niat ibadat daripada orang kafir, kecuali dalam beberapa perkara. Seorang perempuan, yaitu ahlul kitab, seorang perempuan ahlul kitab yang menjadi istri seorang muslim, sah niat mandinya daripada haid atau nifas, bagi menghalalkan suami itu untuk menjimaknya. Sebab kalau diambil kira tak sah, tapi itu sudah menghalang hak suami
Jadi itu itu kan sah, ya, disahkan, ya. Jadi karena apa? Untuk menghalalkan suami menjimaknya, sebab kalau tak boleh jima, ya, sebelum mandi. Yang demikian disebabkan darurat, ya. B, yang kedua, niat membayar kafarah dari seorang kafir adalah sah, ya. Jadi niat di sini adalah untuk membezakan, ya, bukan untuk ibadah. Yang kafarah ini lebih menyerupai hutang, ya. Jadi seperti seorang kafir yang berhutang kepada muslim, dibayar, ambil, itu hak, ya. Kerananya tidak wajib mengulanginya, ya. Jadi kafarah ini lebih menyerupai hutang, karenanya tidak wajib mengulanginya, ya, selepas masuk Islam, ya. Berbeza dengan mandi haid ataupun nifas, yang wajib diulangi selepas masuk Islam. Jadi kalau seorang perempuan yang jadi isteri seorang muslim, dia selepas haid dia mandi, dia niat, ya. Jadi itu wajib diulang, sebab dulu tak sah. Jadi dulu lidarurah, disahkan lidarurah untuk menghentikan hak suami untuk menjima, ya. Tapi pada kali ini katanya mesti diulang, ya. Jadi itulah, ya. Jadi berbeza dengan mandi haid atau nifas yang wajib diulangi selepas masuk Islam. Jadi itu kalau orang kafir katanya, yang jadi orang yang jadi istri, pada waktu dia niat mandi itu tak sah, tapi disahkan karena hak suami. Manakala dia sudah masuk Islam, ulanglah, seperti meninggalkan solat, ya. Seorang yang murtad, ya, murtad, dia tak boleh solat, tapi dia dipaksa solat. Jadi ini manakala dia masuk Islam, dia mesti ulang lagi salatnya dan juga niatnya. Kemudian yang kedua, yaitu tamyiz. Tamyiz itu artinya membezakan, ya, kemampuan untuk membezakan. Maka tidak sah ibadat kanak-kanak yang belum dapat membezakan. Begitu juga ibadah orang gila, kecuali wuduk anak kecil yang dibuatkan oleh walinya untuk tawaf, dan suami yang memandikan istrinya yang gila daripada haid. Jadi istrinya orang gila haid, ya. Jadi manakala sudah suci, jadi suami niat itu suami yang meniatkan, ya, daripada haid atau daripada nifas, dan meniatkannya, dan meniatkan baginya. Yang ketiga, mengetahui apa yang diniatkan, ya. Jadi artinya dia fahamlah bahasa. Jadi dia niat dalam bahasa Arab atau dalam bahasa lain. Jadi dia niat, jadi dia mesti tahu makna niat yang diniatkan. Sesiapa yang tidak mengetahui kefarduan wuduk, atau salat, maka tidak sah perbuatannya. Jadi seorang baru masuk Islam,
disuruh salat, ajarkan wuduk salat, tapi dia tak tahu bahawa salat itu adalah wajib, ya, tak sah lah. Jadi dia mesti tahu bahawa salat itu wajib, wuduknya juga wajib, ya. Inilah, ya. Imam Ghazali berpendapat bahawa orang yang tidak dapat membezakan antara ibadah yang fardu dan ibadah yang sunnah, sah, ya, ibadahnya dengan syarat ia tidak meniatkan sunnat. Jadi kalau seorang itu dia baru masuk Islam suruh solat, jadi dia tidak tahu dia wajib atau tidak. Maka di sini katanya disahkan, ya. Jadi yang penting dia tidak berniat melakukan sunat, ya. Jadi ibadah-ibadah yang fardu dan ibadah yang sunat, ya, sah ibadahnya dengan syarat ia tidak berniatkan yang sunat. Jadi kalau tak tahu hukumnya, sudah fardu ajalah, ya. Karena melakukan yang fardu, jadi disahkan perbuatan sunatnya. Jika ia berniat demikian, maka jika ia berniat demikian maka tidak sah. Ini apa dia? Dengan syarat ia tidak meniatkan sunat, ya. Jadi dia ibadah yang sunat fardu, jadi dia semuanya ibadah fardu dan ibadah sunnah semuanya sah ibadahnya dengan syarat ia tidak meniatkan sunat, ya. Jadi dia sunatkan fardu ketika melakukan yang fardu. Jika ia berniat demikian maka tidak sah. Artinya kalau dia berniat sunat ketika melakukan yang fardu, tidak sah. Kemudian keempat, tidak melakukan perkara yang menafikan niat. Keempat, tidak melakukan perkara yang menafikan niat. Di antaranya niat memutuskan, seperti memutuskan solat atau memutuskan iman, yaitu murtad, ya, di tengah-tengah solat, kecuali niat memutuskan taharah, memutuskan i'tikaf, memutuskan puasa, maka yang tersebut tidak membatalkan kecuali jika memutuskan niat puasa sebelum fajar, maka tidak sah puasanya. Ini, ya. Saya ulangi, ya. Yang keempat, tidak melakukan perkara yang menafikan niat. Jadi dia sudah niat, ya, dan dia tidak melakukan perkara yang menafikan niat. Di antaranya niat memutuskan seperti memutuskan solat ataupun memutuskan iman, yaitu murtad di tengah-tengah solat, kecuali niat memutuskan taharah, ya, jadi bukan solat, ya, taharah, ya,
memutuskan iktikaf. Jadi kan dia solat di masjid, mungkin dia iktikaf, ya. Jadi pada waktu dia solat dia niat dia putuskan iktikafnya, tidak batal solatnya. Sebab apa? Kita sendiri solat di masjid tidak wajib niat iktikaf, ya. Kebanyakan kita pun lupa juga, ya, iktikaf. Kita dia sembahyang ini. Jadi memutuskan itu tidak batal, ya, solatnya. Begitu juga iktikaf memutuskan puasa, ya, maka yang tersebut juga tidak membatalkan kecuali jika memutuskan niat puasa sebelum fajar. Itu. Kalau orang yang yang niat memutuskan puasa selepas fajar, artinya niatlah niat puasa kan sebelum fajar. Kalau selepas fajar diputuskan, maka tidak sah puasanya. So niat puasa kan sebelum fajar. Jadi kalau dia batalkan sebelum fajar, selepas fajar, batallah puasanya. Adanya keraguan atau ketidakpastian. Keraguan dan ketidakpastian itu sama saja maknanya, ya. Jika seorang itu ragu apakah akan meneruskan atau memutuskan solat atau menggantungkan pembatalan dengan terjadinya sesuatu, seperti jika datang si fulan, ia akan membatalkan solatnya, maka batallah solatnya seketika itu juga. Ya, ini seperti juga sekarang banyak yang orang dia terima telefon dari luar, ya. Jadi tengah dia musalat, lalu dibagi tahu oleh anaknya, ya, nanti selepas solat ayah itu kan hubungi dia, atau dia terniat, ya, dia terniat ya Allah, ya Karim. Jadi dia berniat, ya, tadi adanya bagi tahu ada telepon, ya, dari sebulan, dan insyaallah dia akan telepon balik. Lalu si ayah ini yang dibagi tahu mengatakan, nanti kalau bunyi telepon, ayah batalkan solatnya, ya. Itu sudah batal. Sebab solat itu satu amalan yang paling penting, tak boleh dibatalkan karena perkara lain. Tak ada perkara yang lebih penting daripada solat. Jadi kalau seorang itu berniat dibagi tahu ada telefon sepulang, katanya dia akan telefon. Kalau dia telefon, bapa angkat, bapanya lah kepada anaknya. Kalau dia telefon, bapa angkat. Jadi artinya dibatalkan solatnya sudah batal. Akhirnya itu. Lain halnya kalau puasa, kalau gitu bapa batalkan puasanya, karena ada tamu, itu tidak batal. Niat membatalkan tidak batal kecuali dengan makan. Kalau hanya mengatakan saya akan batalkan, tapi seperti ada orang yang sudah lapar betul, ya, dia lapar, dia cari makanan,
tak jumpa. Akhirnya tak jadilah. Jadi ada orang mengatakan batal puasanya, tidak. Ya, sebab puasa itu tidak batal kecuali melakukan perkara yang memang membatalkan. Jadi puasa tidak batal dengan kita niat buka puasa, ya. Kalau kita tak buka tak batal. Jadi buka puasa itu bukan dengan ini, ya, dengan kita makan. Inilah, ya. Jika seorang ragu apakah sudah batal wuduknya, ya, atau belum, dan sebagai ihtiyat ia berwuduk, kemudian ia yakin bahawa wuduknya sudah batal, maka wuduknya tadi tidak sah. Sebab apa? Tadi pada waktu dia ragu sudah batal atau belum, sebetulnya dia tidak wajib membatalkan, dan wuduknya memang tak batal. Lalu dia batalkan dengan wuduk lagi. Selepas dia batalkan, dia yakin bahawa tadi tak batal. Jadi wuduk yang tadi yang sahih itu dia yang batalkan. Jadi wuduk yang kedua itu dia tidak wajib, ya, tidak batal. Jadi tidak batal dia wuduk. Jadi tak sah. Jadi wuduknya tidak sah. Sebab wuduk itu artinya kita niat betul-betul lah niat. Jadi ini yang sah, niat yang sah. Ini tak, jadi dia tak batal, tapi dia berwuduk. Padahal wuduknya itu tak sah sebagai wuduk yang wajib. Kenapa? Memang dia tak wajib, tak wajib wuduk. Sebab apa? Dia sudah wuduk. Jadi itu, ya. Tapi dia ihtiyat wuduk lagi. Jadi itulah, ya. Jadi sebagai ihtiyat, jadi ia berwuduk, kemudian ia yakin batalnya, maka wuduknya tadi tidak sah, karena wuduknya tadi tidak mengangkat wuduk. Sebab itu memang berwuduk kan, tidak mengangkat wuduk. Jadi tidak, dan wajib diulangi. Kemudian tetapi jika ia lupa, ni lupa ni, ya, masalah tadi lupa, ya. Jika ia lupa salah satu solat, jika ia lupa salah satu solat fardu yang 5, yang yang ditinggalkannya, dan ia melakukan semuanya, kemudian ia ingat, dengan tidak wajib, maka tidak wajib ia mengulanginya. Itu lain dah. Jadi dia lupa salah satu solat yang 5. Jadi dia waktu tetapi jika ia lupa salah satu solat, ya, fardu yang 5, yang ditinggalkannya, dan ia melakukan semuanya, ya, ia melakukan semuanya, kan tak wajib dia melakukan semuanya. Saya yang salah, ya. Maka jika seseorang itu ragu apakah sudah batal wuduknya atau belum, atau dan sebagai ihtiyat, ia berwuduk, kemudian ia yakin batal wuduknya, maka wuduknya tadi tidak sah. Itu sudah, ya. Tetapi ini yang lain, ya. Jika ia lupa salah satu solat fardu, yang 5 yang ditinggalkannya,
dan ia melakukan semuanya. Jadi dia bayar semuanya. Padahal dia hanya salah satu aja, tapi dia bayar semuanya. Semuanya. Kemudian ia ingat, maka tidak wajib mengulanginya. Sebab artinya dia lupa, dia sudah bayar semuanya. Kemudian dia ingat. Jadi yang dia ingat dengan sendirinya, salah satu artinya memang dia sudah buat dengan sendiri, tidak perlu dia mengulangi. Sebab tadi pun dia tidak wajib melakukan semuanya kan, tapi dia sudah melakukan semuanya. Jadi sudah yang dia lupa dengan yang ini artinya sudah terbuat. Kemudian dia lupa, jadi dia tak wajib lagi mengulangi. Sebabnya, dalam masalah wuduk, orang yang tidak yakin batalnya, dia tidak wajib berwuduk. Jadi yang tidak batal tu, yang yakin batalnya itu tidak wajib berwuduk lagi. Jadi wuduknya itu, adalah sunat. Maka wajib diulangi ketika yakin batalnya. Sedangkan dalam masalah solat, ia diwajibkan mengerjakan semuanya. Jadi solat yang dilakukan adalah solat wajib, maka tidak wajib diulangi. Allahu a'lam. Jika seseorang itu pada malam 30 Syakban berniat akan berpuasa Ramadan, jika esok itu awal Ramadan, kemudian ternyata ianya adalah awal Ramadan, maka niatnya itu tidak sah. Jadi dikatakan jika seorang itu pada malam 30 Ramadan berniat akan berpuasa Ramadan, jika 30 Syakban ialah jadi pada akan berpuasa Ramadan pada 30 Syakban. Jika esok itu awal Ramadan, artinya kemudian ternyata ianya awal Ramadan. Jadi jika besok esok itu awal Ramadan, kemudian ternyata ianya adalah awal Ramadan, maka niatnya tidak sah. Mengapa? Jika seseorang pada malam 30 Syakban dia berniat akan puasa Ramadan, jika esok itu awal Ramadan, jadi kemudian ternyata ianya adalah awal Ramadan, jadi maka niatnya tidak sah. Sebab apa? Sebab artinya dia itu berpuasa niat pada 30 Syakban. Jadi sedangkan dia puasanya tu dia niat awal Ramadan. Jadi tidak sah ya. Kerana istishab al-asli. Jadi artinya manakala ragu besok apakah sudah awal Ramadan atau masih akhir Syakban. Jadi dalam keraguan itu istishab asli jadi diintikan Syakban, daripada 30 Syakban. Jika ada dua bekas berisi air, salah satunya
kemasukan najis dan yang lainnya itu suci. Jika seseorang itu hendak berwuduk, tidak mengetahui mana yang suci dan ia berwuduk, mana yang suci dan dia berwuduk dengan salah satunya yang diijtihadkan sebagai yang suci, maka wuduknya tidak sah meskipun air yang digunakan adalah benar-benar suci. Sebab dalam bersuci itu kita tidak sah kecuali kita berwuduk dengan air yang kita yakin sucinya. Jadi bukan dengan ijtihad. Seseorang mengeluarkan harta dan berkata, ini zakat atau sedekah daripada saya, maka tidak sah zakatnya kerana ragu-ragu, ya. Jadi sebab zakat itu mesti dengan yakin, ya. Tetapi ada beberapa masalah di mana keraguan atau taklik dalam niat tidak membatalkan niat tersebut. Seperti seorang yang ragu berihram dengan niat, jika hari ini 30 Ramadan, maka saya berihram dengan umrah. Jika awal Syawal, maka saya berihram dengan haji. Ya. Jadi sebagaimana saya berihram untuk haji, kemudian ternyata Syawal, ya, maka sah ihramnya. Jadi boleh katanya sebab apa? Jika niat tadi, seorang yang ragu berihram dengan niat jika hari ini 30 Ramadan, maka saya berihram dengan umrah. Jika awal Syawal, saya berihram dengan haji. Kemudian ternyata Syawal, maka sah ihramnya. Jadi katanya ihram itu tidak batal dengan sebab syak. Jadi ada dengan yang sebenarnya itu haji kan. Niatnya tadi kata kalau jika awal Syawal dia niat haji. Jadi perkataannya jika ternyata itu awal Syawal itu dia berihram umrah, tidak, ya. Seorang ini ya masalah. Seorang yang ragu berihram dengan niat jika hari ini 30 Ramadan saya berihram dengan umrah. Kalau 30 Ramadan dengan umrah. Jika awal Syawal saya berumrah dengan haji. Kemudian ternyata Syawal, artinya Syawal itu sudah masuk untuk haji. Sebab niat bulan haji itu pada arti kalau awal Syawal udah boleh niat haji. Tapi kalau belum awal Syawal, dia belum waktunya. Jadi di sini dikatakan, ya, jika awal Syawal, maka saya berumrah dengan haji. Karena haji itu niat awal Syawal sah, ya. Tapi kalau belum Syawal itu belum sah. Dan ini ternyata
adalah dia kan niat haji tu pada malam akhir Ramadan jadi tapi niatnya kan awal Syawal, dan kebetulan memang malam itu besoknya itu memang Syawal, jadi niat hajinya sah. Itulah ya. Di sini ini siapa yang mengatakan ini dinakal oleh Imam Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' fi Syarhil Muhazzab daripada Ad-Darimi dan disahkan olehnya. Seorang yang telah solat bersendirian, kemudian ia mengulangi berjamaah dan meniatkan solat fardu sebagaimana yang masyhurnya. Kemudian ternyata solatnya yang pertama itu rusak, tidak sah, maka solatnya yang kedua memadainya. Begitulah ya. Sebab yang kedua itu sah, ya. Sedangkan yang pertama memang dia telah solat bersendirian, kemudian ia mengulangi berjamaah dan berniat solat fardu. Jadi yang solat berjamaah sah, ya. Ini ya. Kemudian ternyata solatnya yang pertama itu rusak. Yang pertama rusak itu memang dia itu solatnya bersendirian. Yang bersendirian itu rusak. Jadi yang dia berjamaah adalah benar. Jadi artinya yang rusak itu dia solat sendirian, sedangkan yang berjamaah itu dia solat fardu. Ini juga disebut, maka solatnya itu yang kedua memadainya. Sebab yang kedua itu artinya dia solat tidak berjamaah, lebih kuat dan fardu sah, ya. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Ghazali di dalam Al-Fatawa. Ini kemudian yang terakhir, ya, seorang yang mengeluarkan zakat berniat jika hartanya yang gaib masih ada, maka ia sebagai zakatnya. Zakat harta yang ada, yang masih ada itu zakatnya. Jika tidak ada lagi, maka ia sebagai zakat harta yang ada padanya, ya. Kemudian ternyata bahawa hartanya yang gaib itu masih ada, maka sah zakatnya. Atau harta itu sudah musnah, maka sah sebagai zakat harta yang ada. Allahu a'lam. Ala kulli hal, di sini artinya dia ragu adakah yang hartanya yang ada ini sudah gaib, ya. Jadi kalau tiba-tiba dia diingatkan kalau seumpamanya masih ada harta, ini zakatnya. Tapi ternyata tadi sebagai zakat harta yang ada padanya, kemudian ternyata bahawa hartanya yang gaib itu masih ada, maka sah zakatnya. Dan harta itu sudah musnah, atau harta itu sudah musnah, maka dia boleh menjadi zakat daripada harta yang ada. Allahu a'lam, ya. Jadi dia ragu, dia ada harta yang gaib, ya,
masih ada atau tak ada. Kalau masih ada, inilah harta yang disediakan untuk zakat harta yang baik tadi, yang dia ragu. Kalau masih ada, ini zakatnya. Tapi ternyata tak ada, maka dia dijadikan zakat harta yang ada. Jadi masalah ini sah zakat tadi. Sebab itulah masalah dalam zakat itu kan dibolehkan kita membayar lebih dulu. Jadi artinya saya zakat seorang terkata dia ada zakat di luar negeri harta. Jadi kalau uang zakat saya ada di luar negeri itu pasti ada, itu zakatnya sah. Jadi artinya dalam kedua-duanya itu sah. Sebab masalah zakat itu boleh didahulukan. Kedudukan niat, barangkali kita sampai di sini lah ya. Sudah waktu isya. Jadi kita sampai di sini. Ya, kalau ada yang ingin bertanya saya persilakanlah. Ini masalah-masalah begitu kadang-kadang kita keliru pula. Jadi itu kadang-kadang ya begitulah ya. Tapi kalau satu persatu ayatlah satu persatu. Tak ada masalah ya. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilayh. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli al-qudsi unsa wa zakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tertadi qawla wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya'a ulama nahdha bil khairi wa nubqa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akhirna biridha minka al-uyun waqti anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyada rusulul malun wa firistul anta akram satar وصلاة الله النفس المصطفى على الحق تعالى والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.